Hai teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini aku mau sharing tentang budgeting di bulan Juli. Setelah 1 tahun lebih aku tinggal di sini dan beberapa bulan terakhir ini aku menerapkan budgeting untuk mengatur keuangan rumah tangga kami agar bisa lebih bijak mengontrol pengeluaran sesuai kebutuhan. Dari budgeting ini kita bisa tahu berapa sih biaya hidup yang kita keluarkan selama tinggal di Uni Emirat Arab. Oh ya teman-teman, perlu diingat sharing tentang budgeting kayak gini gak ada maksud untuk ria atau pamer ya. Hanya sekedar sharing aja tentang biaya hidup tinggal di Uni Emirat Arab. Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Untuk income atau penghasilan aku skip aja ya, dan langsung aja masuk ke rencana pengeluaran. Untuk pengeluaran ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada saving, adalah uang yang kita sisihkan untuk kita tabung. Nah, untuk savingnya ini juga aku skip ya. Nah, yang kedua ada giving, ini kita keluarkan untuk pemberian pada orang tua dan untuk sedekah. Untuk nominalnya juga aku skip ya. Dan yang ketiga ada dana darurat, aku sisihkan 100 dirham. Dan sekarang kita fokus pada living atau biaya hidup. Untuk besaran biaya hidup setiap orang atau keluarga di sini bervariasi ya. Besar kecilnya tergantung masing-masing kebutuhan keluarga. Nah, besaran biaya hidup yang kami keluarkan saat ini dengan komposisi 2 orang dewasa dan 1 orang anak usia 3 tahun ya. Besar kecilnya biaya hidup di sini juga tergantung masing-masing orang ya, karena setiap orang kebutuhannya berbeda. Selain kebutuhan pokok, tapi gaya hidup setiap orang juga beda-beda ya. Untuk besar kecilnya yang selisih biasanya biaya bahan pokok atau untuk makan. Nah, ini sudah aku bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kategori uang kita dibelanjakan untuk apa saja dan berapa budgetnya. Kemudian aktual adalah yang terpakai uang dari budget itu berapa dan sisanya berapa. Dan yang pertama ada kategori fixed cost atau biaya tetap yang kita keluarkan setiap bulannya, seperti sewa apartemen. Jadi kami tinggal di sini itu sewa ya teman-teman, sewa tahunan tapi bayarnya bulanan. Nah, biaya tetap yang kita keluarkan setiap bulan juga ada wifi, kemudian ada paketan data internet kalau kita keluar rumah. Nah, kemudian ada sewerage atau saluran pembuangan. Di sini juga ada biayanya ya. Jadi saluran pembuangan untuk mandi, cuci piring, cuci baju. Dan biaya tetap yang terakhir yang dikeluarkan adalah untuk water, electricity atau air dan listrik. Nah, untuk kategori yang kedua ada variable cost atau harganya itu bisa berubah-ubah atau bervariasi sesuai kebutuhan masing-masing setiap bulan. Nah, yang pertama ada groceries, belanja bulanan. Yang kedua adalah food untuk makan sehari-hari, dan yang ketiga adalah susu dan pampers untuk anak. Yang keempat ada gas LPG, dan yang kelima ada air minum. Di sini setiap hari kami pakai air botolan untuk minum. Kemudian ada uang untuk beli bensin, lalu ada uang jajan atau pegangan untuk suami yang mungkin waktu kerja lagi pengen jajan atau beli cemilan. Kemudian juga ada budget untuk fun, ini tuh untuk jalan-jalan atau jajan di luar. Kemudian ada asuransi kesehatan, dan yang terakhir adalah unexpected atau pengeluaran yang tidak terduga. Dan sekarang kita masuk pada budget setiap kategorinya ya. Untuk sewa apartemen kami setiap bulannya itu 1.400 dirham. Kemudian untuk wifi 209 dirham, dan untuk paketan data 50 dirham. Untuk sewerage 118 dirham, dan untuk water electricity 151 dirham. Masuk pada variable cost, untuk groceries kami budget 150 dirham, dan untuk makan atau food kami budget 650 dirham. Untuk susu dan pampers anak kami budget 500 dirham. Untuk gas LPG harga sebenarnya adalah 105 dirham untuk 22 kilo, tapi aku habisnya itu bisa sampai 6 bulan. Jadi untuk 20 dirham ini adalah jumlah harga yang aku bagi selama 6 bulan. Kemudian air minum aku budget 50 dirham, dan uang bensin aku budget 150 dirham. Untuk bensin setiap bulan 150 dirham ini juga nggak selalu habis ya teman-teman. Kemudian uang jajan suami aku budget 200 dirham. Untuk fun atau kesenangan
kesenangan ini aku budget 150 dirham. Biasanya ini untuk jalan-jalan dan jajan di luar. Untuk makan di luar nggak aku budgetin ya teman-teman, karena jujur kami jarang banget makan di luar. Alasannya karena makanan di sini kurang sesuai dengan lidah kami. Jadi kalau lagi jalan-jalan keluar, kami cuma jajan-jajan yang sesuai dengan lidah kami, yang kira-kira agak mengenyangkan. Dan untuk asuransi kesehatan kami sekeluarga itu free karena semuanya sudah ditanggung oleh tempat kerja suami. Dan yang terakhir adalah unexpected atau pengeluaran tak terduga. Ini aku budget 100 dirham. Untuk budget unexpected ini bisa dipakai untuk beli skincare, baju atau yang lainnya ya. Untuk skincare biasanya aku beli 5-6 bulan sekali just tip dari Indonesia. Nah ini sudah aku total semua jumlah pengeluarannya dari fixed cost sampai variable cost, dan jumlahnya adalah 3.898 dirham. Dan jika dirupiahkan nilainya segini ya teman-teman, sekitar 15.500.000-an. Ini kalau nilai tukar rupiahnya 1 dirham 4.000 rupiah. Tapi untuk saat ini nilai tukar rupiahnya itu 1 dirham bisa sampai 4.300 sampai 4.400. Jadi kalau ditukar ya tergantung dengan nilai tukar rupiah ya teman-teman. Nah nanti jika sudah penutupan bulan, awal bulan nanti kita bisa evaluasi dari budget yang kita anggarkan, berapa pengeluaran yang sebenarnya, dan kita bisa masukkan pada kolom aktual. Kita evaluasi untuk mengetahui pengeluaran yang sebenarnya bulan ini dari budget yang sudah kita anggarkan, dan kemudian jika ada selisih kita masukkan pada kolom sisa sehingga kita tahu berapa sisa budget yang sudah kita anggarkan pada bulan ini. Besaran nominal biaya hidup kami sekeluarga di sini, insya Allah kami sudah hidup dengan layak dan makan dengan cukup ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum.